Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Nuryanti dengan NPM 23501010 kelas 2A PPKN. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan pendidikan HAM di lingkungan sekolah. Tema ini sangat relevan karena sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tapi juga tempat kita belajar menjadi manusia yang menghargai hak dan kewajiban, baik milik kita maupun orang lain. Jadi, yuk kita bahas lebih lanjut bersama. Sebelum masuk ke penerapannya di sekolah, kita pahami dulu apa itu HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir. Contohnya adalah hak untuk hidup, belajar, menyampaikan pendapat, dan merasa aman. Hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, gender, kondisi fisik, atau latar belakang apapun. Dalam konteks pendidikan, HAM menjamin bahwa semua siswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Nah, di lingkungan sekolah, HAM tercermin dari bagaimana kita diperlakukan sebagai individu. Apakah kita merasa aman di sekolah? Apakah kita diberikan ruang untuk berpendapat? Apakah semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama dari guru tanpa pilih kasih? Penegakan HAM di sekolah mencakup hal-hal sederhana, seperti tidak membuli, memberi kesempatan yang sama dalam organisasi, dan menghargai perbedaan pendapat. Jadi, setiap tindakan yang menjaga kenyamanan dan keadilan di sekolah adalah bentuk nyata dari penegakan HAM. Berikut beberapa contoh penegakan HAM yang bisa kita lihat atau lakukan di sekolah. Misalnya, sekolah menyediakan fasilitas untuk siswa berkebutuhan khusus. Ini menunjukkan kepedulian terhadap hak mereka. Lalu, ketika siswa diberi kesempatan ikut dalam pengambilan keputusan OSIS atau kegiatan sekolah, itu berarti penghargaan terhadap hak untuk berpartisipasi. Adanya layanan konseling juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak siswa untuk merasa aman secara psikologis. Semua itu langkah kecil tapi berdampak besar. Namun, dalam praktiknya masih ada tantangan. Tidak semua sekolah paham atau punya sumber daya untuk menerapkan prinsip HAM dengan maksimal. Misalnya, masih ada diskriminasi terhadap siswa yang berbeda, masih ada praktik bullying atau guru yang belum terbiasa mendengarkan aspirasi siswa. Tantangan lain juga bisa datang dari kurangnya pemahaman tentang HAM itu sendiri, baik dari siswa, guru, maupun orang tua. Karena itu, edukasi dan kerjasama dari semua pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Nah, untuk menjawab tantangan itu, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Pertama, sekolah bisa mengadakan pelatihan HAM untuk guru dan siswa agar semakin sadar pentingnya hak setiap individu. Kedua, menciptakan budaya komunikasi yang terbuka antar siswa dan guru. Ketiga, menyiapkan kebijakan sekolah yang mendukung nilai-nilai HAM, seperti sistem pelaporan bullying yang jelas dan ramah anak. Langkah-langkah ini adalah langkah yang sangat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sehat secara emosional. Lalu, untuk kesimpulannya, sebagai penutup, pendidikan HAM adalah suatu pendidikan yang harus ditegakkan di sekolah, karena ini merupakan fondasi untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga punya empati, tanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Pendidikan bukan sekedar soal pelajaran di kelas, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan adil dan manusiawi. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari kelas kita, dan dari hal-hal kecil. Sekian dari saya, terima kasih.